Selamat berjumpa kembali dalam tutorial Moodle. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita membuat kuis atau membuat ujian pada Moodle. Yang pertama kita masuk dulu sebagai guru. Setelah masuk pada dashboard, kita pilih Site Administration, kemudian Manage Course dan Kategori. Setelah itu kita pilih jenis kategorinya dulu, yaitu UAS kelas 9 SMP 2022. Baru kemudian kita pilih Create New Course. Hal ini dimaksudkan supaya kursus yang kita buat ini berada dalam kategori khusus UAS kelas 9. Jadi kita pilih Create New Course atau buat kursus baru. Isikan nama kursus kita, misalnya UAS Informatika. Kemudian kita isi short name-nya UAS Info saja. Kategorinya ada di UAS kelas 9. Ya, pastikan ini kategorinya sudah tepat. Kursus visibility-nya show supaya kursusnya bisa ditampilkan, dan kursus start date, kursusnya dimulai tanggal berapa. Jadi nanti kita sesuaikan dengan jadwal yang akan dikeluarkan, dan kemudian disesuaikan juga dengan jadwal untuk kursus itu berakhir pada tanggal berapa. Saya contohkan saja di sini, kursusnya dimulai tanggal 4 April 2022 dan berakhir pada 8 April 2022. Oke, lanjut. Kursus summary atau ringkasan terkait kursus ini boleh juga tidak diisi. Kemudian selanjutnya kursus image. Kursus image ini berupa gambar, image atau PNG atau GIF yang menggambarkan tentang kursus kita. Di sini saya sudah punya contohnya seperti ini. Nanti bisa dibuat masing-masing modelnya seperti apa, dan itu yang akan di-upload jika sudah punya. Jika belum, di skip dulu. Kemudian kita pilih kursus format. Kita pilih yang topik format, number of section 1 saja, cukup 1 saja, dan kemudian kita klik save and display. Oke, di sini sudah ada. Kita langsung akan melakukan pengeditan. Terlebih dahulu kita tentukan topiknya dulu. Maaf, kita aktifkan dulu editingnya. Turn on editing, kita ketik namanya, misalnya sini Informatika, UAS Informatika 2022, enter. Setelah itu kita tambahkan aktivitas, ya. Kita tambahkan aktivitas, add an activity or resource. Klik saja di situ. Kita pilih jenisnya, yaitu quiz yang berwarna merah. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan pengaturan terhadap kuis kita. Yang pertama kita beri nama lagi, yaitu UAS Informatika kelas
Saya tambahkan 2022. Description-nya bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Timingnya, nah ini lebih spesifik. Kalau tadi tentang topiknya itu dari tanggal 4 sampai tanggal 8, ini timing khusus kuisnya. Kita enable dulu, jadi kita taruh misalnya jadwalnya tanggal 4 April 2022, misalnya jamnya kita taruh di sini, mulainya pukul 7.15 misalnya, atau 7.30. Oke, kemudian close quiznya tanggal yang sama juga, April 2022, mungkin selesainya sekitar jam 9, ya kita atur 9.00. Oke, nah berarti sekitar 90 menit. Nah berarti di sini kita enable 90 menit. Ya oke, seperti itu. Disesuaikan, kalau hanya 60 menit taruh saja 60 menit ya. Kemudian di sini ada catatan penting, when time expires, artinya ketika waktu sudah habis, maka jawaban siswa itu akan otomatis terkirim tanpa mereka mengklik tombol kirim. Jadi sebaiknya kita pilih yang pertama ini. Selanjutnya, pengaturan yang berikut tentang grade atau penilaian kita. Di sini grade kategori tidak ada. Grade to pass artinya KKM-nya, misalnya dari 50 nomor, satu nomor nilai 2, totalnya 100, grade to pass-nya misalnya 75. Oke, taruh saja seperti itu. Ya kalau misalnya dia 40 nomor, grade to pass-nya silakan ditentukan oleh guru mapel untuk bobotnya. Ini hanya untuk dilihat oleh siswa, yang menjadi catatan bagi siswa. Mereka akan lihat apakah mereka tuntas atau tidak. Kemudian attempt allow, artinya siswa hanya diizinkan berapa kali mencoba kuis tersebut, dan sebaiknya satu siswa satu kali saja mencoba. Jadi dia meskipun bisa login, dia tidak bisa mengerjakannya setelah dia sudah satu kali mencoba. Kemudian layout, jadi tampilan kuis tersebut seperti apa. Jadi di sini ada pilihan-pilihan every question, artinya satu pertanyaan, satu halaman. Jadi setiap nomor ada next-nya, nomor 2 next lagi, nomor 3 next lagi. Kalau kita pilih every two question, berarti setiap 2 nomor baru next, setiap 2 nomor baru next, dan seterusnya. Sebaiknya kita pilih yang every question. Kemudian question behavior, artinya sifat dari pertanyaan tersebut. Nah ini ada pilihan shuffle within question, artinya kita acak soalnya, ya, sebaiknya yang acak. Kemudian default feedback, ya oke, seperti itu. Selanjutnya review option. Nah ini penting juga, sebaiknya kita centang saja yang marks dan overall feedback. Marks dan overall feedback. Jadi ini akan ditampilkan ke siswa. Siswa bisa melihat nilainya saja, tidak bisa melihat jawaban yang benar, ya. Jangan diaktifkan ini jawaban yang benar, supaya mereka hanya bisa melihat nilainya saja. Oke, di sini juga ya. Oke. Appearance, ya ini kita akan atur user picture-nya dengan ukuran gambar apa, itu small saja. Kemudian berapa angka di belakang koma, terserah mau 2 angka. Kalau bobotnya ada 2, ada 3, satu nomor beda-beda, sebaiknya 2 angka di belakang koma. Tapi kalau bobotnya sama,
satu nomor bobotnya 2 semua, sebaiknya 0 angka di belakang koma ya, karena pasti bulat dia. Oke, ini disesuaikan oleh guru mapel. Saya pilih yang 0 saja. Oke, selanjutnya ada save terus. Ya, oke, ini extra restriction on attempt. Jadi ada password yang dimintakan setelah mereka login dan sebelum mereka mengerjakan ujian tersebut. Boleh dibuatkan, boleh juga tidak. Ya, ini bebas. Kalau mau password, selain username dan password mereka yang pertama saat login, ini ada juga password sebelum mengerjakan kuis tersebut. Overall feedback, oke, ini biarkan saja. Nah, ini yang penting, activity completion. Kita pilih yang show activity as complete when conditions are met. Artinya student must view, student must receive a grade, student harus passing grade supaya dia dikatakan complete, artinya dapat nilai 100 terhadap ujian tersebut. Setelah itu klik save and display. Oke, kita sudah ada di tahap untuk mengerjakan kuis. Pastikan di sini sudah betul ya, dan kita di sini langsung akan memasukkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebaiknya pertanyaan itu sudah disiapkan, sudah ada, mungkin diketik di Word terlebih dahulu supaya kita tinggal copy paste saja. Kita klik edit quiz. Oke, baik. Nah, di sini ada maksimum grade 100 ya, ditentukan. Ya, berarti kalau misalnya 50 nomor, berarti satu nomor bobotnya 2 gitu. Ya, ditentukan ya. Nah, di sini ada juga pilihan shuffle, artinya pertanyaan tersebut akan diacak dan optionnya juga akan diacak. Ya, yang pertama kita langsung membuat add saja dulu. Ya, oke. Add new quiz. Nah, di sini ada beberapa tipe pertanyaan, ada multiple choice, true or false, matching, menjodohkan, short answer, jawaban pendek, numerical, essay, ada drag and drop dan seterusnya, ada banyak. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Yang umumnya kita pilih yang multiple choice, true false, matching, short answer, dan ya mungkin sampai di short answer atau numerical untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Oke, yang pertama saya akan berikan contoh ke beberapa tipe yang ada, yaitu yang pertama multiple choice terlebih dahulu. Klik di situ dan pilih add. Nah, karena dia multiple choice, ya oke, kita nomor yang pertama question name, question 1 gitu ya. Question text. Nah, pertanyaannya itu di sini. Saya sudah punya contoh pertanyaannya. Oke, saya copy paste saja. Oke, ini contoh saja. Oke. Oke, paste sini. Ya, nomornya bisa dihilangkan. Nah, di sini ada menu untuk kita bisa pilih-pilih jenis fontnya, ukurannya. Ya, di sini saya contohkan kita bisa pilih yang medium supaya tulisannya bisa lebih besar. Ketika siswa di HP mereka bisa jelas membacanya. Saya sarankan pilih yang medium, ukuran fontnya medium. Oke, ini pertanyaannya, kemudian default mark biarkan saja 1, general feedback dikosongkan saja. Nah, di sini ada juga shuffle the choice, artinya kita mau acak
pertanyaannya atau tidak. Ya, kita shuffle choice, diaktifkan ini ya. Kemudian number of choice ada pilihannya, ya kita pilih saja yang ABC kapital. Oke. Answernya di sini ya. Jadi jawabannya kita tulis di sini. Oke, jawaban yang pertama. Oke, ini mau saya buat dua tampilan. Oke, jawaban yang pertama ini saya copy paste di sini. Oke, saya rubah ukurannya jadi medium ya. Oke, dia sudah besar ya. Kalau bukan itu jawabannya, dibiarkan saja non ya. Tapi kalau itu jawabannya, diberi poin 100 ya. Oke, seperti di contoh ini bukan jawab, ini jawabannya ya, karena dia C# itu bukan kode pemrograman untuk membuat website. Itu jawabannya, jadi saya beri nilai 100 di situ. Nah, jawaban yang salah tidak perlu kasih nilai. Copy choice 2. Oke. Dihapus itu A-nya, B. Langsung kata-katanya saja, tidak perlu ada A atau B. Oke. Yang choice yang ketiga. Oke. Dan choice yang keempat. Oke, seperti ini ya. Jadi pastikan jawabannya sudah ada. Kalau sudah ada, oke. Ini bisa sampai beberapa pilihan. Ini bisa sampai choice kelima atau sampai E. Bahkan kita bisa tambah 3 lagi. E, F, G, H. Ya, tapi kita cuma sampai D. Kemudian kita pilih save stage. Oke. Nah, satu soal tentang multiple choice ada dan kita bisa preview soalnya. Nah, ini tampilannya ya, ini tampilannya, pertanyaannya dan pilihan jawabannya seperti itu ya. Oke, ini yang bisa, ini anak-anaknya melihatnya seperti ini, tampilannya hanya sampai di sini ya tampilannya. Oke, kalau sudah oke, kita lanjut. Soal nomor 2, maaf, kita beri bobot dulu, jangan lupa di sini bobotnya 1 kan. Kita langsung beri bobotnya 2, sehingga soalnya harus 50 supaya totalnya nanti di sini jadi 100. Soal nomor 2 kita tambahkan saja new question, true or false. Oke, ini sama saja. Question nomor 2 ini saya punya true or false. Oke, saya cari dulu. Ya, oke. Oh ya, ini dia. Nah, perhatikan kode program berikut. Ada gambarnya. Kemudian menurut Anda apakah kode program sudah benar? Oke, kita taruh soal nomor 2. Question text. Nah, karena ada gambar, jadi kita harus insert gambar. Ada pilihan insert gambar di sini. Oke, kita ada penjelasan dulu. Ketikkan kode program berikut. Oke, kita harus edit ukurannya medium biar jelas. Kemudian ada gambar ya. Jadi gambar ini kita terlebih dahulu sudah simpan di folder kita. Tentunya saya copy terlebih dahulu. Kita bisa pakai Paint 3D juga boleh sini ya. Oke, save. Oke, ini
gambar soal. Oke. Nah, saya akan mencontohkan kita mengupload gambar dari komputer kita. Jadi kita klik pada gambar terlebih dahulu, ada tanda insert or edit image. Sini, kemudian kita browse direktorinya, kemudian kita choose file, arahkan ke ini gambar soalnya. Oke, kemudian kita upload this file. Oke, this image is decorative only. Klik di situ, save image. Nah, oke, seperti ini image-nya sudah masuk. Oke, perhatikan kode program berikut. Nah, pertanyaannya di sini. Oke, jawabannya apa di sini? True or false. Jadi kalau jawabannya true, ya aktifkan true. Feedbacknya tidak perlu. Langsung klik save change. Oke, kita lihat previewnya dulu. Nah, seperti ini ya. Perhatikan kode program berikut, ada gambarnya, kemudian siswa hanya dapat memilih true or false. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan berikan contoh bentuk soal matching atau mencocokkan. Oke, nomor 3 sini question text, mungkin ada arahan ya, bacalah atau cocokkanlah pengertian dan fungsi perangkat berikut ini. Oke, itu arahannya, tetap kita atur medium. Kemudian di sini end questionnya. Nah, contoh di sini perangkat yang berfungsi sebagai pembagi signal dan juga penguat signal misalnya. Nah, oke, saya kasih ukuran medium lagi, langsung dengan jawabannya. Nah, ini adalah ini jawabannya yaitu hub. Oh ya, sudah. Question atau bagian yang kedua, perangkat yang berfungsi sebagai penguat signal tanpa kabel disebut. Oke, contoh seperti ini. Jawabannya langsung disertakan di bawah, yaitu repeater. Oke, question yang ketiga. Nah, misalnya kalau kita cuma punya 2 pertanyaan, jawabannya harus ada pengeco 1. Jadi jawabannya harus ada 3. Ini dikosongkan tanpa soal. Ya, jadi jawabannya ada 3 supaya. Jadi kalau kita punya soalnya 4, jawabannya harus 5. Yang terakhir itu tidak perlu diisi soalnya. Oke, pengeconya di sini misalnya modem namanya. Oke, tapi kalau kita mau tambah, silakan klik yang blank for 3 more question di bawah sini. Kalau sudah, ini saya berikan contoh hanya 2 pertanyaan, 3 option. Save. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, ini. Cocokkanlah pengertian dan fungsi perangkat berikut ini. Perangkat yang berfungsi sebagai penguat signal tanpa kabel disebut. Oke. Nah, siswanya milihnya di sini begini. Hub kah, repeater kah, modem kah? Yang kedua kan hub kah, repeater kah, modem kah? Ya, seperti itu ya. Mencocokkan. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan contoh
untuk short answer. Jadi siswa mengisi sendiri jawabannya, tapi dalam bentuk jawaban pendek supaya kita bisa menentukan jawabannya. Kalau jawaban panjang memang atau dalam bentuk esai, long answer, kita harus periksa manual. Itu tidak bisa diperiksa oleh sistem. Oke, question number 4. Ya, oke, ini coba saya lihat dulu soalnya. Nah, di sini ada bentuk soal contoh yang sudah saya buat. Seperti ini. Ya, oke. Oke, jawabannya di sini kita ada 3 answer, atau bisa juga kita tambah jawaban yang mendekati. Misalnya jawabannya di sini, maaf, pertanyaannya di sini. Oke, saya lihat dulu. Oke, Studio Universal nomor 16 adalah bagian judul paling utama. Jadi jawabannya tag-nya H1. Maka di sini jawabannya H1. Ya. Harusnya mereka jawab itu H1. Itu benar. Nah, itu yang paling tepat. Tapi kalau mereka hanya jawab misalnya H1 seperti ini, pilihan jawaban yang mendekati jawaban yang benar, kita sudah bisa feeling, kita bisa kira-kira. Nah, yang benar kan seperti ini, ada tutup buka siku, tutup siku. Tapi kalau ada siswa yang menjawab seperti ini, sayang sebenarnya kalau tidak diberi nilai karena mendekati jawabannya. Tidak apa-apa, kita beri mungkin 75. Atau misalnya mereka juga hanya buka siku saja, mereka lupa tutup sikunya. Ya, mungkin kita beri 90 seperti itu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan jawaban yang bisa dijawab oleh siswa. Tetap kita beri nilai, tapi di luar ini 3 jawaban seperti ini pasti salah. Ya, jadi kita memberikan opsi 3 jawaban yang mereka tidak ketahui sebenarnya, hanya kita yang ketahui, tapi ada nilainya. Oke, kita save change. Hal ini mungkin tidak berlaku untuk matematika karena ilmu eksak ya memang harus pasti. Kalau 50 ya 50, berarti di answer 2 dan 3 ini tidak ada. Tidak perlu diisi, hanya yang bagian answer 1 saja. Kalau sudah, save change. Oke, kita lihat review dulu. Nah, seperti ini. Ya, istilah yang titik yang paling tepat Studio Universal mempersembahkan adalah bagian judul paling utama. Nah, bagian judul paling utama itu biasanya menggunakan tag yang baca jawabannya H1. Harus jawaban seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, itu saja. Mungkin beberapa bentuk contoh yang lain bisa dicoba. Di seperti sini ada numerical itu short answer yang dalam bentuk angka sebenarnya. Kemudian ada esai ini disarankan diperiksa manual memang, jadi bisa dibuat di kertas. Dan beberapa model yang lain bisa dicoba-coba. Kalau mungkin ini drag and drop tidak bisa karena siswa menggunakan HP, jadi kita tidak bisa drag and drop teks atau gambar atau apapun itu ya. Bisa dicoba, itu mungkin yang bisa saya berikan contoh pada kesempatan ini.
pastikan di sini poinnya jangan lupa diubah sehingga totalnya sama dengan maksimum grade-nya. Oke, jadi kalau ada 50 nomor pasti dia akan totalnya sama. Ya. Kalau sudah klik save. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, baik, ini soalnya nanti dibuka tanggal 4 sehingga kita belum bisa lihat. Ya, kita hanya bisa preview saja seperti ini. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana ketika siswa sudah selesai menjawab kuis tersebut. Nah, sebelum saya memperlihatkan tampilan bagaimana setelah siswa selesai mengerjakan kuisnya atau ujiannya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu tampilan pada menu ketika siswa itu login. Nah, kita kembali dulu ke menu dashboard. Menu dashboard akan menampilkan seperti ini. Ini yang sudah pernah saya buat sebelumnya, ujian semester. Dan ini yang baru saya buat tadi, yaitu UAS Informatika. Belum ada gambarnya karena tadi belum sempat di-upload. Nah, kita lihat dulu UAS Informatika. Kemudian kita pilih yang UAS kelas 9 tadi. Nah, di sini ada pilihan preview quiz. Kita sebagai guru bisa melihat atau bisa sedikit mengetahui model tampilannya seperti apa melalui preview quiz. Tapi saran saya pastikan selesai dulu di input semua soal baru kita preview. Nah, kita bisa melakukan melihat tampilan sebagai siswa, yaitu kita klik di akun kita sebelah sini, sebelah kanan atas, kemudian di bagian bawah ada pilihan switch role to. Artinya kita akan beralih peran ke, nah di sini sebagai non-editing teacher, students, dan guest. Non-editing teacher ada kasus ketika materi tersebut bisa diajarkan oleh guru yang lain tapi tidak bisa melakukan pengeditan. Sementara student ya sebagai siswa dan guest sebagai tamu, tidak memiliki username dan account. Nah, kita pilih yang sebagai student. Nah, ini adalah tampilan ketika siswa tersebut login. Nah, di sini ada catatan, ada tulisan attempts allow, artinya hanya boleh diizinkan sekali saja mencoba. Time limitnya 1 jam 30 menit. Grade to pass 75 dari 100 dan this quiz is not currently available, artinya belum bisa diakses karena memang kita sudah atur di sini opennya nanti 4 April. Nah, sebaiknya kita ubah terlebih dahulu karena kita mau preview sekarang. Jadi kita ubah terlebih dahulu, opennya ini kita ubah sesuai tanggal sekarang atau sesuai tanggal ketika kita mengedit supaya kita bisa attempt atau kita bisa coba. Nah, saya coba kembali dulu, return to my normal role, yaitu sebagai guru. Ya. Oke, di sini kemudian kita ke site home, site administration. Manage course and kategori, ujian kelas 9, UAS kelas 9. Nah, di sini informatikanya kita bisa pilih settingnya. Oke, yang ini kursusnya save and display saja. Nah, khusus kuisnya kita bisa ubah, klik di edit setting. Dan timingnya kita bisa ubah, misalnya tanggal saat ini ya tanggal 22 Maret, kita buat saja tanggal 20 Maret. Oke, nah, kita save and display. Oke,
Oke, kita ubah ke switch role tool lagi, student. Nah, di sini sudah berubah jadi attempt quiz now karena sudah dibuka sejak 20 Maret. Jadi siswa sudah bisa mencoba. Oke, attempt quiz now, start attempt. Nah, seperti ini. Tampilan siswa, hanya saja ukurannya lebih besar karena ini di layar monitor, berbeda dengan di smartphone. Tapi pasti sama seperti ini. Quiz navigation-nya biasanya kalau di handphone itu ada di bagian bawah. Nah, satu soal yang tadi kita sudah atur, satu soal, satu halaman. Sehingga kita pilih dulu misalnya ini A, kita next page. Oke, berarti nomor 1 sudah, nomor 2 sekarang, through next page. Nah, di sini kita masuk ke mencocokkan perangkat yang berfungsi sebagai pembagi signal. Oke, mode, perangkat sebagai penguat signal tanpa kabel ya, pivotal. Oke, next page. Nah, di sini ada isian. Kita isi saja, misalnya saya isi. Jawabannya tadi kan H1, saya isinya H2 misalnya. Kemudian saya finish attempt. Ini pasti salah. Ya. Setelah finish attempt, pastikan submit all and finish. Submit all and finish. Ya, siswa harus submit all and finish. Oke. Submit all and finish, ada konfirmasinya. Nah, di sini nilainya 6 dari 8 karena satu salah. Ya. Seperti itu. Dan dapat nilai 75 dari 100 ya, karena satu salah. Jadi ini akan otomatis sudah dikalkulasi oleh sistem. Nah, oke, setelah selesai gurunya lihatnya seperti apa, saya akan perlihatkan. Gurunya lihatnya ini yang sudah ya, saya buka ujian kelas 9 yang informatika itu. Oke, save and display. Yang ya ini dia. Nah, ini kalau sudah dijawab, sudah selesai, akan muncul attempts. Dijawab oleh berapa orang gitu. Ini 83 karena ada 3 susulan, totalnya 86 atau 87, ada yang 3 susulan tapi baru 2 orang yang mengerjakan, 1 orang sudah mengerjakan modal, jadi baru 83. Maaf, di Google Form. Attempt quiz. Nah, di sini bisa lihat siswa-siswa yang memperoleh nilai dan nilainya berapa, dan lebih mudahnya kita bisa download di sini dalam bentuk file Excel. Kita download saja. Oke, sudah ada filenya, kita tinggal buka. Oke, ya jadi seperti ini. Hasilnya saya beri tanda warna kuning. Ini adalah nilai mereka. Memang di sini bagian isian itu agak salah dimengerti oleh sebagian siswa. Isian itu mereka menjawabnya di kertas, sehingga tidak terkalkulasi di sini. Ya, isian itu ada 4 nomor, jadi lumayan sebenarnya. Misalnya ada ketambahan sekitar 8 poin. Ada siswa yang mengisinya di kertas, jadi saya harus periksa manual. Sebenarnya mereka harus menjawabnya di model tersebut. Ini tampilannya seperti ini. Nanti tinggal dihitung, dikalkulasi lagi, diatur lagi oleh guru mapelnya. Ya. Ya, oke, mungkin seperti itu. Jadi cukup mudah kita membuat kuis di Excel. Maaf,
kita membuat kuis di Moodle. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya berikan contoh bagaimana cara membuat kuis di Moodle. Terima kasih, sampai jumpa lagi.